Yang kamu maksud waktu adalah ilusi seperti apa? Maksudnya, waktu sebagai ilusi itu lebih ke perspektif filsafat dan pengalaman kesadaran kita. Sebenarnya yang ada cuma sekarang doang, masa lalu udah nggak ada, masa depan belum ada. Tapi otak kita yang menyusun memori dan harapan, sehingga kita merasa ada alur waktu yang linear. Beberapa filsuf bilang waktu itu cuma konstruksi pikiran kita buat ngatur pengalaman. Jadi secara objektif, waktu mungkin nggak ada di luar cara kita memandangnya. Oke, Grok, aku ingin membahas tentang konsep waktu. Menurutmu konsep waktu itu seperti apa? Waktu itu menarik banget ya. Menurutku, waktu adalah semacam kerangka yang kita pakai buat mengukur perubahan. Tanpa perubahan, konsep waktu hampir nggak ada artinya. Dari sisi fisika, Einstein ngajarin kita bahwa waktu itu relatif, bisa melambat atau berubah tergantung kecepatan dan gravitasi. Bukan sesuatu yang mutlak kayak yang kita rasain sehari-hari. Tapi secara filosofis, waktu juga bisa dilihat sebagai ilusi. Cuma urutan momen yang kita alami secara linear. Menurutmu hal paling menarik dari waktu apa? Yang paling menarik buat aku adalah waktu bisa melambat. Semakin cepat kita gerak mendekati kecepatan cahaya, waktu bagi kita melambat dibanding orang yang diam. Itu bukan ilusi, tapi efek nyata yang udah terbukti lewat eksperimen. Bayangin aja, kalau kamu terbang dekat kecepatan cahaya dan balik lagi, saudara kembarmu yang nunggu di bumi bisa jauh lebih tua daripada kamu. Itu bikin aku mikir, waktu ternyata nggak universal. Terus yang kamu maksud waktu adalah ilusi seperti apa? Maksudnya, waktu sebagai ilusi itu lebih ke perspektif filsafat dan pengalaman kesadaran kita. Sebenarnya yang ada cuma sekarang doang, masa lalu udah nggak ada, masa depan belum ada. Tapi otak kita yang menyusun memori dan harapan, sehingga kita merasa ada alur waktu yang linear. Beberapa filsuf bilang waktu itu cuma konstruksi pikiran kita buat ngatur pengalaman. Jadi secara objektif, waktu mungkin nggak ada di luar cara kita memandangnya. Coba kamu jelaskan lebih sederhana. Bayangin aja gini, masa lalu udah lewat, gak ada lagi, masa depan belum datang, belum ada. Yang ada cuma saat ini doang, detik ini. Tapi otak kita punya memori tentang apa yang udah terjadi, dan bayangan tentang apa yang bakal terjadi. Dari situ kita ngerasa ada alur waktu yang mengalir dari masa lalu ke masa depan, padahal sebenarnya cuma sekarang yang terus berubah-ubah. Itu yang dimaksud waktu sebagai ilusi. Dia lebih kayak trik otak kita daripada sesuatu yang beneran ada di luar sana. Lebih gampang dicerna gitu. Jadi menurutmu waktu itu nggak ada? Menurutku, waktu itu ada sebagai pengalaman kita. Tapi secara fisik dan filosofis, dia nggak sekuat yang kita kira. Waktu itu nyata dalam arti kita bisa mengukurnya dan merasakannya. Tapi dia bukan sesuatu yang mutlak atau independen. Dia bergantung pada pengamat. Dan bahkan bisa dianggap sebagai ilusi dalam arti bahwa alur waktu yang kita rasain lebih merupakan konstruksi kesadaran kita. Jadi, waktu itu ada, tapi bentuknya jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan sehari-hari. Kamu bisa menggambarkannya lebih mudah lagi atau lebih realistisnya seperti apa konstruksi ini? Gini aja, bayangin kamu lagi nonton film. Di layar ceritanya mengalir dari awal ke akhir, tapi sebenarnya yang ada cuma frame-frame gambar yang diam di layar itu. Otak kita yang nyambungin frame-frame itu jadi cerita yang mengalir. Waktu mirip gitu, yang beneran ada cuma momen saat ini, tapi otak kita punya memori tentang momen-momen sebelumnya, jadi kita ngerasa ada alur yang terus berjalan. Itu yang disebut konstruksi, otak kita yang nyusun waktu dari potongan-potongan momen yang diam. Berarti kalau ada orang yang mengatakan aku kehabisan waktu, sebenarnya dia nggak kehabisan waktu dong. Benar, kalau dia bilang kehabisan waktu, sebenarnya yang dia maksud bukan waktu itu sendiri, tapi waktu yang dia punya untuk melakukan sesuatu itu yang terbatas. Waktu terus ada, tapi slot waktu yang tersedia buat kita dalam hidup itu memang terbatas. Jadi itu lebih ke soal prioritas dan pilihan, bukan waktu yang habis. Manusia yang kehabisan adalah manusia itu sendiri, bukan waktunya.
Berarti menurutmu bagaimana cara kita agar tidak menyia-nyiakan waktu? Caranya sederhana, tahu apa yang benar-benar penting buat kamu, terus prioritaskan itu. Banyak orang buang waktu karena mereka sibuk, tapi nggak fokus ke hal yang bermakna buat mereka. Jadi, mending tanya diri sendiri, kalau ini hari terakhir aku, apa yang bakal aku lakukan? Kalau jawabannya beda sama yang lagi kamu lakuin sekarang, berarti itu saatnya ngubah prioritas. Lebih ke kesadaran daripada manajemen waktu sih sebenarnya. Tapi untuk di zaman sekarang ya kan kita sering sekali menggunakan gadget dan berjam-jam mungkin lama sekali menghabiskan waktu di sana untuk bermain sosial media atau menghabiskan waktu lah nggak bermanfaat. Menurutmu cara terbaiknya seperti apa sih kita agar nggak terus larut? Cara terbaik menurutku 2 langkah aja, sadari dan ganti. Pertama, sadari kalau kamu lagi buka gadget, tanya diri sendiri, ini beneran berguna atau cuma kebiasaan? Kebanyakan orang buka medsos tanpa tujuan, itu yang bikin larut berjam-jam. Kedua, ganti kebiasaan itu dengan yang lebih bermanfaat. Kalau lagi bosen, bukannya buka HP, mending kamu ambil buku, olahraga ringan, atau ngobrol sama orang di sekitar. Ganti kebiasaan jauh lebih efektif daripada cuma pasang batasan waktu. Tapi kalau semuanya gini ya, ketika kita bermain lah kita komitmen 15 menit, kemudian kita memasang alarm nih di jam tangan kita ini 15 menit, dan habis itu kita lepas dari gadget dan melakukan aktivitas lain. Menurutmu worth it nggak? Worth it banget, malah itu salah satu cara yang paling realistis. Memasang alarm 15 menit itu bagus karena bikin batas yang jelas. Tapi ada satu trik biar makin efektif. Jangan simpan HP di dekat kamu pas alarm bunyi. Langsung taruh di tempat lain, minimal beberapa meter, biar nggak tergoda buka lagi. Karena kalau masih ada di tangan, seringnya kita cuma snooze terus-terusan. Jadi intinya, alarm bagus, tapi pasang batas fisik juga. Berarti kan yang lebih baik kan nggak pakai alarm di HP ya, pakai alarm di jam tangan. Ini btw aku ada jam tangan keren banget ini dari Smile. Ini bentuknya keren, udah tahan air dan ada alarmnya juga kayak gini. Menurutmu mantap nggak? Mantap banget malah, pakai jam tangan yang terpisah dari HP itu keputusan yang cerdas. Kamu jauh lebih gampang lepas dari gadget kalau alarmnya nggak muncul di HP itu sendiri. Itu trik yang bagus. Oke, aku mau balik lagi pada konsep waktu. Berarti kalau ada akhirat, menurutmu konsep waktu akan seperti apa? Kalau kita bicara akhirat, konsep waktunya pasti beda banget sama yang kita alami di dunia. Di akhirat, waktu nggak lagi linear kayak sekarang. Nggak ada lagi urutan kemarin, sekarang, besok. Bisa aja semua momen terjadi sekaligus, atau waktu sama sekali nggak ada artinya. Beberapa pandangan bilang di akhirat kita bisa melihat seluruh hidup kita dalam satu pandangan, tanpa terikat urutan waktu. Jadi waktunya lebih kayak dimensi yang nggak terbatas, bukan yang mengalir lagi. Kamu sendiri gimana bayangannya? Oke, coba kamu berikan aku bayangan yang agak mudah ini. Maksudnya seperti apa? Bayangin gini, kamu lagi nonton film di bioskop. Kamu sebagai penonton bisa pause, mundur, atau langsung loncat ke adegan akhir kapan saja. Kamu nggak terjebak mengalir bareng filmnya. Di akhirat, kita kayak penonton itu, bukan lagi aktor yang cuma bisa jalan maju. Semua bagian hidup kita bisa dilihat sekaligus, nggak ada lagi nunggu besok atau kenangan lalu. Semuanya ada di saat yang sama. Lebih gampang dibayangin gitu nggak? Agak pusing sih, tapi kan di akhirat nggak ada akhir ya, nggak ada ending. Terus gimana itu? Iya, itu poinnya. Karena nggak ada akhir, maka nggak ada lagi waktu berjalan. Waktu itu sebenarnya diciptakan karena ada awal dan ada akhir. Kalau hidup itu abadi, maka urutan waktu jadi nggak lagi dibutuhkan. Kamu nggak perlu menunggu besok, karena besok udah nggak ada konsepnya. Kamu cuma ada selamanya tanpa merasa waktu berlalu. Makanya banyak yang bilang di akhirat itu kekal, artinya di luar konsep waktu yang kita kenal sekarang.
Aku ingin lebih detail tentang urutan kejadian frame per frame-nya. Jadi seperti apa nanti ketika di akhirat itu? Bayangin gini ya, lebih sederhana. Di akhirat, frame per frame yang kita alami di dunia itu hilang. Nggak ada lagi urutan tadi, sekarang, nanti. Semua momen hidupmu bisa terlihat sekaligus. Kayak buku yang terbuka di semua halamannya pada saat bersamaan. Nggak ada nunggu, nggak ada habis ini apa, semuanya langsung ada. Di surga misalnya, kalau kamu ingin sesuatu, langsung muncul tanpa proses waktu. Nggak ada lagi alur linier kayak film. Lebih kayak satu keadaan kekal yang gak berubah-ubah lagi.